Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya M. Amin Aryan dari SDIT Al-Hikmah Kuala Tungkal. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Asal Muasal Kota Bersama, karya Amashkur SPD ST. Teman-teman dengerin ya. Angin sepoi-sepoi bertiup, deru ombak menyapu bibir pantai. Di pesisir pantai timur kerajaan Jambi, zaman dahulu kala hiduplah seorang raja yang sakti mandraguna yang bernama Raja Bujang. Dengan kesaktiannya, Raja Bujang bisa membuat pagar gaib di sekeliling kerajaannya. Di samping itu, dengan keilmuannya, beliau juga bisa dengan sekejap membuat air laut membeku menjadi es. Daerah yang ditempatinya sangat kaya akan hasil alam yang melimpah, seperti ikan, udang, kerang, serta rempah-rempah yang dihasilkan di lingkungan kerajaan ini. Dengan kekayaan yang begitu melimpah, menjadikan daerah ini menjadi incaran bagi kerajaan lain di sekitarnya, terutama Kerajaan Malaka dan Kerajaan Jambi kala itu. Kerajaan Jambi dan Kerajaan Malaka saling memperebutkan suatu daerah yang subur, yang begitu melimpah. Hingga pada suatu ketika antara prajurit Kerajaan Malaka dan prajurit Kerajaan Jambi pun bertemu. Mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin merebut daerah kekuasaan Raja Bujang. Sebelum peperangan terjadi, mereka berdialog satu sama lain tentang keinginan raja masing-masing. Hendak apa engkau bersama yang lain datang kemari? Apa tujuan kalian? Sejenak prajurit Malaka itu terdiam, lalu menjawab dengan lantang. Kami diperintahkan raja untuk merebut daerah ini. Hah? Daerah ini akan kalian rebut? Jangan bermimpi di siang hari. Katakan semua itu pada rajamu. Daerah Iko wilayah kekuasaan kami. Tahu? Setelah terjadinya perdebatan yang sangat sengit di antara prajurit Malaka dan prajurit Jambi, akhirnya perang pun tidak dapat dielakkan. Setelah berapa lama berperang, prajurit Malaka kewalahan menghadapi prajurit kerajaan Jambi. Akhirnya pulanglah prajurit Malaka melaporkan kejadian yang baru dialaminya. Ampun, 1000 ampun Baginda Raja, kami mengalami kekalahan melawan prajurit kerajaan Jambi. Gawat, panggil putraku, titah raja. Baik Baginda, jawab prajurit yang melaporkan tadi. Tak lama kemudian datanglah Pangeran Yuda Satri Pengabuan pun datang menghadap. Ini putraku, kita celaka 12 nih. Prajurit yang kita kirim mengalami kekalahan telak. Ayah perintahkan engkau dan berapa prajurit untuk pergi ke daerah itu. Baik ayahanda, tapi saya akan pergi sendiri tanpa ditemani prajurit. Biarlah Ananda sendiri yang akan menyelesaikannya. Akhirnya berangkatlah Pangeran Yuda ke daerah yang dituju, bermukim dan membuka lahan baru. Tapi keberadaan Yuda tercium juga oleh kerajaan penduduk Jambi. Tak lama kemudian datanglah utusan kerajaan Jambi untuk mengusirnya. Hei anak muda, mengapa engkau berada di daerah kekuasaanku? Pergi dari
sini sebelum kesabaranku habis. Siapa kau berani-beraninya datang bermukim di daerahku? Dengan lantang, Pangeran Yuda menjawab, aku adalah putra mahkota kerajaan Kedanding yang akan menduduki daerah ini. Oh, kalau begitu kita harus berperang untuk mendapatkan daerah ini. Siapa menang, dialah yang bisa mendapatkan daerah itu. Baiklah, kalau itu memang cara satu-satunya harus ditempuh. Kita perang, setuju? Akhirnya, setelah beberapa hari, perang pun terjadi dengan hebatnya dan dimenangkan Pangeran Yuda. Setelah beberapa lama mendiami daerah tersebut, Pangeran Yuda berinisiatif menamainya Kuntala. Selang beberapa bulan kemudian, datanglah pengembar. Maaf Tuan Muda, nama saya Suryanata dari Palembang. Bolehkah saya bermukim di daerah ini? Pangeran Yuda mempersilahkannya untuk mendagang dan membuka lahan pertanian. Pangeran Yuda hanya menganggukkan kepala. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai berpikir bahwa ingin menyeberangi sungai besar. Akhirnya, dengan keputusan yang mantap, mereka pun mulai menyeberangi sungai. Namun, setiap kali akan menyeberang, ada saja yang menghalangi mereka. Kadang, kabut tebal muncul secara tiba-tiba. Kadang, perahu pun sulit bergerak. Alhasil, mereka pun kembali ke Kuntala. Saat sedang berbincang, dari kejauhan terlihat seseorang berjubah putih, sepertinya akan menghampiri mereka. Ternyata saat sosok itu mendekat, ternyata dia adalah Kiai dari Kalimantan yang bernama Kiai Haji Baharudin. Assalamualaikum Pak Kiai, saya sudah dengar tentang kedatangan Pak Kiai di daerah ini. Pak Kiai terkenal banyak ilmu. Terima kasih telah mampir ke sini, ucap Pangeran. Terima kasih, saya dengar Tuan sangat kesulitan menyeberangi sungai, ucap Kiai. Betul Kiai, kalau boleh bantulah kami, pinta Pangeran Yuda. Akhirnya Kiai menyetujui. Baiklah, akan saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Setelah beberapa hari sejak Kiai menyeberangi sungai, tak ada satupun kabar terdengar. Pangeran Yuda mencemaskan suatu terjadi kepadanya. Bahkan Pangeran Yuda mulai berpikir bahwa Kiai telah meninggal dunia. Ternyata Kiai berhasil menyeberangi sungai dan bertemu Raja Bujang. Ada apa Kiai berani-beraninya datang ke daerah kekuasaanku? Maaf Tuan Raja, saya hanya ingin bermukim dan membuka lahan di sini. Raja Bujang marah. Tidak bisa, ini daerahku. Jangan coba-coba mengambilnya, kecuali engkau bisa mengalahkanku. Baiklah kalau begitu, bagaimana kalau kita perang terbuka? Ucap Kiai dengan tenang. Akhirnya perang pun terjadi selama 10 hari, 10 malam tanpa henti. Dengan kesaktian dan kekuatan masing-masing, tidak ada satupun yang menang dan tidak ada yang kalah. Baiklah, saya izinkan Kiai dan para pengikut bermukim di sini. Tapi di antara kita harus saling menjaga kota ini sampai anak-anak cucu kita nanti tidak ada yang boleh berselisih. Setuju. Setelah beberapa lama, pendatang pun bertambah banyak dan muncullah pemerintahan. Nama Kuntala diubah menjadi Kuala Tunggal. Kuala artinya pertemuan antara dua sungai atau laut. Lalu lama-kelamaan menjadi Kuala Tunggal, kota bersama. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah atau khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.